Baik, Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, bagus. Sebelumnya, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk mengawali kegiatan, doa dipersilakan. Baik, selesai. Oke, sebelumnya di sini ada yang sudah pernah makan? Gimana Pak? Ada yang sudah pada makan atau belum? Lagi makan Pak. Oh, lagi makan. Betul Pak. Ya nggak apa-apa ya, mumpung di rumah sekalian makan juga nggak apa-apa. Baik, sebelum masuk ke ini materinya, Papa mau tanya dulu. Di sini ada yang sering berenang di sungai atau kali desa, ada yang sering? Dulu sih Pak, waktu kecil. Tapi sekarang udah enggak. Ulang ya. Untuk sebelum masuk ke inti materinya, kalian ada yang sering berenang di sungai desa atau kali di sekitar rumah kalian? Iya Pak. Tapi waktu kecil dulu. Sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak ya? Iya. Untuk kalau semisal apa tuh kan kalau kalian lagi berenang di situ itu kalian itu kira-kira dalam berenangnya itu pakai teknik atau tidak? Halo? Gaya bebas. Tapi gaya bebas. Halo? Halo Pak. Ya, kalian kalau renang di rumah itu pakai teknik atau tidak? Pakai gaya gitulah istilahnya. Pakai gaya Pak, gaya bebas. Oh, gaya bebas ya. Tetapi kalau selain gaya bebas kalian tahu tidak? Tidak. Tidak ya. Baik, menurut kalian, Papa ingin tanya dulu sebentar. Menurut kalian apa aja sih gaya yang ada dalam renang itu sendiri? Coba silakan dipikir gaya apa yang ada dalam renang itu. Tutup. Bapak. Hmm. Burung. Hmm. Udah. Berkata. Oke, katak doang ya. Kalau Mbak Devi, apa aja Mbak Devi? Sama Bapak, saya sih Pak. Kayak tutup. Kayak bebel. Kayak apa dulu tuh? Ya, bagus buat jawaban kalian sudah termasuk bagus dan Bapak apresiasi itu. Untuk hari ini untuk meluruskan terkait jawaban yang telah kalian tadi jawab, Bapak akan menjelaskan tentang gaya atau gaya dasar dalam berenang. Tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang latar belakang renang itu sendiri. Yang pertama, apa itu berenang? Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Berenang untuk keperluan rekreasi dan kompetisi dilakukan orang di kolam renang. Sejarah renang macam-macam gaya dalam renang. Yang pertama ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Seperti yang kalian sebutkan tadi, kebanyakan menggunakan gaya bebas. Tetapi dalam materi ini Bapak akan menjelaskan semua gaya yang ada dalam gerak dasar renang. Yang pertama gaya bebas.
Gaya bebas yaitu ketika posisi badan harus horizontal maupun kaki masih cukup dalam air. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan sejajar atau horizontal, yaitu yang pertama, dahi dan telinga jangan sampai berada di atas punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Otot perut dan leher rileks. Lalu pada gerakan gaya bebas, gerakan menarik atau pull dari posisi lurus ke depan dengan ditarik silang ke bawah, dada dan siku dibengkokkan. Kemudian gerakan mendorong push setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, kemudian dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Istirahat atau recovery. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air diikuti dengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Kemudian untuk pengambilan napas pada gaya bebas dapat dilakukan dengan Kemudian gaya dada. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dengan gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Lanjut, gerakan kaki. Tekukan dengkul kaki ke dalam, kemudian pantulkan tangan lurus dengan posisi kedua kaki renggang atau terbuka, kaki tetap lurus, kemudian rapatkan. Pastikan telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. Ulangi langkah di atas dengan urutan tekuk, tendang, rapatkan, tekuk, tendang, rapatkan. Untuk gerakan tangannya, tempelkan kedua telapak tangan seperti hendak bersalaman dan luruskan di atas kepala. Kemudian tarik dengan ke samping kanan kiri tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik ke samping selebar separuh dan selebihnya ditarik ke bawah. Luruskan tangan kembali dan ulangi dengan urutan luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping kiri dan kanan. Kemudian ada gaya yang dikenal dengan gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu dari 4 gaya renang yang diperlombakan dalam Olimpiade. Jadi kalau gerakan gaya kupu-kupu itu digunakan sebagai perlombaan. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba atau dolphin. Untuk teknik gerakannya, posisi awal kaki dan paha dengan posisi lurus, dengkul tidak boleh ditekuk, juga kedua telapak kaki dalam posisi agak berdekatan atau agak rapat satu sama lainnya. Kemudian gerakan kedua kaki secara bersamaan sedikit ke atas permukaan air. Kemudian jatuhkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah sehingga memunculkan dorongan ke depan dan pinggul akan terdorong dan naik ke depan. Jadi itu kayak buat ngumpa atau menggunakan hukum Newton 3, yaitu yang berkaitan dengan gaya itu, reaksinya dorong itu juga. Lalu gerakan selanjutnya, posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala, kedua telapak tangan berdekatan tetapi tidak perlu menempel satu dengan lainnya. Kemudian tarik kedua tangan ke bawah secara bersamaan, terus tarik sampai ke belakang. Kemudian angkat kedua tangan secara bersamaan keluar ke permukaan air dan ayunkan kembali ke depan. Lanjut, gaya punggung. Renang gaya punggung bisa dibilang itu gaya yang kebalikan dengan gaya renang gaya dada, karena pada renang gaya punggung merupakan gaya yang paling berbeda. Kalau pada renang gaya dada itu posisi wajah dan dada menghadap ke air, maka pada renang gaya punggung adalah sebaliknya. Untuk melakukan gerakannya, kaki kanan dan kiri digerakkan naik turun secara bergantian seperti orang yang sedang berjalan, atau seperti gaya bebas tetapi dengan posisi wajah menghadap ke atas. Kaki digerakkan bergantian dengan cukup cepat agar arah renang Anda tidak melenceng atau berbelok. Pada gerakan tangan, posisi awal satu tangan dia lurus di atas kepala, kemudian langsung mengayun ke belakang menuju pinggang. Kemudian angkat keluar dari permukaan air dan kembali ke posisi awal. Lakukan hal yang sama dengan tangan
yang satunya. Jadi tangan kiri dan tangan kanan bergerak secara bergantian. Ketika tangan kiri keluar dari dalam air, tangan kanan masuk ke dalam air, begitu seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu dari materi yang Bapak sampaikan. Terkait materi tadi mungkin kalian ada yang ditanyakan setelah Bapak jelaskan, silakan. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan Mbak Devi. Kalau misalkan saya ini Pak, saya itu berbicara boleh bebas, tapi takutnya belum benar. Terus dia belum tahu sama sekali tentang teknik, bukan baru renang. Menurut Pak, melatih sendiri itu gampang untuk melatih bebas, begitu Pak? Untuk melatih sendi dan kaki agar bisa meluncur bebas dalam renang gaya bebas itu memang harus latihan mengayunkan kaki dulu. Jadi pada dasarnya semua renang itu nggak cuma renang gaya dada atau renang gaya punggung, itu memang harus dilatih keluasan dan gerakan dari kaki itu sendiri. Jadi memang dianjurkan sebelum melakukan renang gaya secara spesifik dan berkelanjutan itu memang harus dianjurkan itu berlatih di pinggiran tembok sambil posisi badan seperti meluncur tetapi dengan kaki mengayunkan seperti itu. Bagaimana Mbak Devi? Cukup jelas. Ya, bagus. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi dari siswa lain? Izin bertanya Pak, Faras Pak. Oh ya, Farah silakan. Nah di saat ayunan tangan itu kan mendorong air itu, yang baik posisi tangannya terbuka seperti ini atau rapat? Terima kasih Pak. Oh ya, baik. Ya, ini kan seperti yang kalian lihat pada gambar di sini. Untuk posisi tangan sendiri itu, telapak tangannya itu memang harus rapat, tidak terbuka, tidak jember, tidak seperti gini nih, tidak, tapi harus rapat gini. Itu juga ada keuntungan dari segi gaya dorong dan gaya luncur. Karena kan kalau misal kita melakukan gerakan renang gaya bebas, nah itu untuk mengambil ayunan itu kan untuk mengurangi untuk memperbesar gaya yang diambil oleh tangan, maka itu kan kalau lebih rapat itu airnya itu bisa terdorong dengan maksimal itu. Bagaimana? Cukup jelas, terima kasih. Oke, baik. Barangkali ada yang tanyakan lagi, silakan. Mungkin cukup Pak. Cukup. Oh ya, baik. Kurang lebihnya seperti itu untuk materi pada pagi hari ini. Untuk nanti Bapak ada kasih tugas kepada kalian terkait pembelajaran renang pada kali ini. Silakan kalian kerjakan di rumah dan Bapak sudah mengirimkan filenya di Google Drive di kelas. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.